Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bella Umaira. Di video kali ini, saya akan melanjutkan video yang sebelumnya saya buat tentang ISPT PPh Badan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang elemen laporan keuangan, cabang perusahaan, dan beberapa lampiran. Selamat menonton. Oh iya, untuk menonton video ini sebaiknya ditonton dulu ya video yang sebelumnya. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi PPh Badannya. Setelah itu kita langsung bikin SPT tahun 2018. Kita buat. SPT PPh Badan telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita ke menu SPT PPh. Lalu kita pencet transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Selanjutnya, kita itu akan mengisi laporan keuangan, elemen laporan keuangan dari perusahaan dagang. Nah, nama lampirannya itu LK8A2, strip 2. Nah, yang akan kita isi adalah neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Kita akan mengisi neraca aktiva dulu, terlebih dahulu ya. Nah, ini dia neracanya, langsung aja kita isi. Setelah terisi semua, pastikan jumlah aktivanya sama ya, sama yang ada di neraca. Selanjutnya kita isi neraca kewajiban.
Setelah selesai neraca kewajiban, kita langsung lanjut ke laba rugi. Selanjutnya kita lanjut ke hubungan istimewa. Untuk hubungan istimewa adalah untuk transaksi yang terdapat hubungan istimewanya. Salah satunya adalah pemegang saham dengan nilai saham lebih dari 25%. Nah, di sini tertera bahwa kita mempunyai pinjaman ke PT OBS System yang merupakan pemegang saham dengan nilai saham 37,5%. Itu sudah termasuk ke dalam hubungan istimewa. Maka dari itu, kita bisa memasukkan pinjaman itu ke dalam elemen transaksi. Jenis transaksinya merupakan pinjaman. Nah, untuk nilai transaksinya dapat kita lihat di neraca. Di bagian kewajiban, yaitu hutang pemegang saham senilai 1,8 miliar. Lalu kita simpan. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan tentang input cabang utama perusahaan. Nah, ingat ini hanya berlaku untuk cabang utama saja. Kita pencet baru. Nah, untuk NPWP-nya itu hanya berbeda di 3 digit terakhir. Nah, 3 digit yang sebelumnya ini menandakan untuk kode KPP. Nah, jadi hanya berbeda di situ. Kita isi di sini 015. Untuk dan 3 digit terakhirnya ini diganti dengan 001 untuk cabang pertama, maksudnya. Alamatnya itu di jumlahnya misalnya 15. Langsung kita simpan. Tidak. Nah, ini hanya untuk contoh saja ya. Selanjutnya adalah kita akan mengisi lampiran formulir 1771 bagi lampiran 2. Nah, lampiran 2 itu untuk HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, itu kita bisa lihat dari laporan laba ruginya. Nah, lalu kita isi sesuai dengan yang ada di sini.
Setelah itu bisa kita klik simpan. Nah, bila ada informasi seperti ini, kita abaikan saja karena itu hanya untuk menginformasikan tentang penyusutan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengisi lampiran 5 untuk daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus atau komisaris. Nah, kita lihat di sini ke data pemegang saham. Di sini ada 3 pemegang saham dengan jumlah modal di setornya. Ini totalnya yang disetor penuh. Dan ini presentasi masing-masing perusahaan pemegang saham. Langsung aja kita isi. Kita pilih baru. Nah, kalau jumlah modal di setor penuhnya itu yang 40 miliar. Karena nanti akan sama aja di semuanya, itu pasti 40 miliar. Nah, kalau untuk NPWP pemegang sahamnya, langsung aja di sini pertama kita isi dulu yang PT Wijaya Manunggal Putra. Nah, untuk jumlah modal pemegang sahamnya itu yang ini. Jumlahnya dia. 7,5 M. Untuk dividen nggak ada karena tahun ini PT MNF Perusahaan Indonesia tidak membagikan dividen. Selanjutnya langsung aja kita isi untuk pemegang saham yang lainnya. Langsung isi. Ini jumlah modal di store-nya dia 15 M. Selanjutnya yang ketiga, PT Priutama Tridharma Sejati. Nah, untuk jumlahnya 17,5 M. Kita simpan. Nah, setelah itu udah, ini jumlah di store-nya udah 100% dan udah 40 miliar. Lanjut kita ke bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini udah ada daftar susunan pengurus dan komisarisnya, langsung kita masukin aja. Caranya kita klik baru, NPWP-nya masukin. Untuk pertama kita masukin dulu komisaris ya. Ini NPWP-nya. Namanya kita masukin Elvira Suprihatin. Jabatannya komisaris. Kita simpan. Langsung kita isi untuk yang direktur utama. Ini jabatannya direktur utama. Kita simpan. Lanjut
ke direktur. Simpan. Dah. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita bakal ngisi lampiran 6 tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, untuk bagian A ini yang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, yang dimaksud dari afiliasi itu adalah perusahaan yang punya semacam hubungan istimewa. Kita langsung lihat aja. Di sini itu perusahaan itu punya penghasilan dari luar usaha, yaitu penghasilan dari dividen segini, sebesar ini, dari Thailand atas penyertaan saham sebesar 30%. Karena dia udah lebih dari 25%, berarti dia udah termasuk ke dalam hubungan istimewa. Berarti dia udah bisa dimasukin ke dalam bagian afiliasi. Langsung aja kita masukin penyertaan modalnya. Nah, ini karena dia dari luar negeri, maka kita nggak perlu ngisi NPWP. Nah, nama perusahaan afiliasinya langsung aja kita masukin. Alamatnya. Di sini dia nggak ada BUT, langsung aja kita masukin valuta asingnya. Itu dia pakai baht Thailand. Terus jumlah falasnya itu yang ini. 1.470.721 baht. Terus kita masukin 1.470. Langsung kita masukin juga kursnya 441,96 per baht. Nah, langsung keluar ini jumlah rupiahnya. Langsung kita simpan. Nah, selanjutnya ini yang bagian B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, tadi kan sesuai yang ada di sini, kita kan punya pinjaman sama pemegang saham si PT OBS System dengan bunga pinjaman 12% per tahun. Nah, itu kita masukin ke sini. Baru pinjaman dari, langsung kita masukin. Jumlah pinjamannya itu tadi yang ada di neraca. Nih, hutang kepada pemegang saham 1,8 M. Bunga penghasilan tahunnya adalah 12. Langsung aja kita simpan. Udah kita tutup. Sekian tutorial dari bagian 2 ini. Semoga bermanfaat. Ditunggu untuk video bagian 3-nya. Terima kasih.